Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghafiriz dzambi wa qabilit tawbi, la ilaha illa ant. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terlebih dua nikmat yang secara spesifik disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah as-sihhah, nikmat sehat. Orang baru merasakan betapa pentingnya mensyukuri nikmat sehat ketika sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Yang kedua al-faragh, kelonggaran waktu atau umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Orang baru merasakan betapa pentingnya mensyukuri nikmat umur yang diberikan oleh Allah ketika sudah menyaksikan orang terdekatnya, saudara terdekat, tetangga terdekat, atau tetangga barangkali, atau teman-teman barangkali, atau orang lain sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setahun yang lalu ketika Ramadan sudah berakhir, kita semuanya memohon kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah, sampaikan umur kami sampai bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan. Alhamdulillah, tahun ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan yang istimewa. Saya katakan istimewa karena Ramadan sebelumnya, karena masih masa pandemi dan batasan-batasan terlalu ketat. Alhamdulillah, walaupun sekarang masih belum selesai pandemi, tapi sudah longgar. Soft sholat yang semula masih renggang, alhamdulillah sekarang sudah rapat semua, hampir di semua masjid. Dan batasan-batasan yang lain juga demikian, sudah tidak seperti dulu lagi. Jamaah sekalian, oleh karena itu mari kita manfaatkan umur yang diberikan Allah ini, berjumpa dengan bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika naik mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Kemudian seorang sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kok tidak seperti biasanya, tiba-tiba engkau mengucapkan amin, amin, amin? Kata Rasulullah, Jibril mengucapkan kepadaku, raghima anfu abdin, sungguh merugi seorang hamba. Dan bahkan 3 kali itu Rasulullah mengatakan merugi.
Siapa ya Rasulullah yang merugi itu? Man adraka Ramadan walam yughfar lahu. Barang siapa yang dipertemukan oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi begitu keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan oleh Rasulullah merugi sampai 3 kali. Oleh karena itu Ramadan yang istimewa ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita perbanyak amal ibadah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sudah sampai pada malam yang keberapa, Pak? Saya belum sempat menghitung ini. Malam keberapa, Pak? 7 ya. Ada yang 8. Beda-beda ternyata. Pokoknya kalau jawabannya beda berarti gurunya beda gitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Ngapunten kula buwanter maca Qur'ane. Kersane sing ngantuk-ngantuk nang segera melek ngoten ya. Wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan, kata Allah. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu mengajak kepada al-fahsya dan mengajak pada al-munkar. Khutuwatis syaitan dimaknai dengan langkah-langkah setan, yakni segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak diperbolehkan mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu mengajak kepada al-fahsya. Apa itu al-fahsya? Segala perbuatan yang mengarah pada perbuatan yang keji. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang berbuat zina, itu tidak langsung dilarang jangan berzina, tapi Allah menggunakan redaksi wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Bukan langsung jangan berzina. Jadi mendekati saja itu dilarang, apalagi berzina. Artinya semua jalan yang menuju al-fahsya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua jalan menuju perbuatan yang keji, misalnya berhubungan seksual yang itu di luar aturan Allah dan Rasulnya, maka jalan menuju ke sana itu sudah dilarang. Orang melakukan hubungan khusus itu biasanya diawali dari komunikasi, bisa dari chatting, dari FB, dari WA, Twitter dan lain-lain. Dan itu ngapunten ma'asyiral muslimin, itu terjadi bukan hanya di kalangan dewasa, di kalangan anak muda pun sekarang itu sudah banyak terjadi kasus seperti ini. Tidak usah jauh-jauh, di kota kita di Gresik beberapa bulan yang lalu kita dikagetkan
anak usia SMP baru kelas 2 sudah melakukan hubungan badan, bukan di tempat sembunyi di luar, ndak, di rumahnya sang laki-laki. Karena orang tuanya dua-duanya kerjanya di Surabaya, berangkatnya gelap, pulangnya juga sudah gelap, sehingga kurang terkontrol. Kakaknya juga sudah kuliah di Surabaya. Akhirnya dari seringnya main chatting, main WA dan seterusnya, itu terjadi seperti itu. Dan akhirnya anak ini kedua-duanya dipanggil oleh guru BK, kemudian dikeluarkan. Ini di SMP di Gresik, Pak. Tapi kasus ini segera ditutup. Kalau nggak ditutup, kasihan. Sekolahnya juga nanti tercemar. Sehingga kemungkinan jenengan banyak yang tidak dengar itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka segala jalan menuju ke sana itu sudah dilarang sebetulnya. Jalan ke arah sana itu, ke arah perzinaan, ke arah perilaku kekejian itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang saat ini banyak yang terjerumus dalam kelompok LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Ini kelihatannya tenang-tenang, tidak seberapa berbahaya. Tapi kelompok LGBT ini luar biasa. Gerakan, kalau seandainya dalam istilah kita, gerakan dakwahnya gitu ya. Jadi mereka juga punya gerakan dakwah. Gitu. Itu ngremet, Pak. Bahasanya ngremet ini kenapa? Ya pokoknya ngremet ngaten mawon. Mereka itu bergerak bukan saja di tempat-tempat yang jelek, Pak. Di tempat-tempat pendidikan, di perguruan tinggi, bahkan di perguruan tinggi ternama di Jawa Timur, pimpinannya itu juga ternyata senang sesama jenis. Pimpinan LGBT, komunitas gay di Jawa Timur itu seorang profesor doktor, pimpinannya, ketuanya, pimpinan perguruan tinggi ternama di Jawa Timur. Tapi kula mboten nyebutaken, gak enak. Napa malih wonten sing nyentrong ngoten niku nggih. Mboten enak lek kula langsung nyebutkan perguruan tinggi napa sinten rektore, wah mboten. Tapi sudah seperti itu parahnya. Dan jamaah sekalian, ternyata mereka kelompok gay ini itu punya ustadz, punya ustadzah juga. Jadi ketika mereka menafsirkan ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, itu mereka menafsirkan, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri, jenismu sendiri. Berarti mereka mengatakan, menafsirkan boleh bercinta, berhubungan dengan sesama jenis. Ini tafsir mereka. Loh, mereka punya ustadz, punya ustadzah. Dan bagi mereka mungkin kalau kita berpikir risih gitu ya. Masa kok melakukan hubungan khusus sesama jenis. Bagi kita jijik gitu ya. Tapi bagi mereka itu sesuatu yang ya bisa melampiaskan nafsu mereka. Dan ini jamaah sekalian, kelihatannya banyak yang kurang menghendus. Tetapi saya katakan tadi, dakwahnya itu pelan tapi pasti, ngremet itu ya.
Akhirnya sekarang juga banyak yang katut ke kelompok mereka, Pak. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi jalan menuju pada kekejian ini sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak langsung melarangnya itu, tapi jalan ke arah sana itu sudah dilarang. Maka kita juga harus hati-hati. Mungkin punya anak atau mungkin jenengan sudah punya cucu yang ngapunten, bukan saja di bangku kuliah Bapak Ibu, ada juga di pondok pesantren, perempuan dengan perempuan itu juga bercinta. Ini kasus yang terjadi, jenengan mungkin mboten sepinteno menelusuri sampai sana. Sudah mulai terjadi seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Ini kelihatannya sepele, Pak, tapi membutuhkan perhatian kita yang serius pada generasi kita, sehingga mereka tidak terjebak dalam kelompok gay atau kelompok lesbian atau kelompok LGBT tadi. Mudah-mudahan keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.